Ya, Assalamualaikum Mas Fauzi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Jo. Gimana Mas Sampen? Alhamdulillah. Yang saya lihat sekarang secara visual ya, tambah gemuk. Tambah gemuk, pipinya berisi, Wah, iya, iya. rambutnya juga tambah gemuk ke atas. Kalau Iya, kalau Pak. saya, Alhamdulillah. kalau saya rambut makin menipis. Ya, Alhamdulillah, Pak. yang penting sehat Mas Fauzi. Ada di area Adaro ya, Mas Fauzi ya, Iya, mining Pak. di site Iya, betul. Adaro di Kabupaten Tabalong ya Mas ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, Pak. Iya, betul. Kabupaten Tabalong, kemudian ada kontrak karya antara Adaro dengan SIS. SIS itu kontraktor terkenal untuk dunia alat berat. Kemudian Mas Fauzi adalah part atau bagian dari PT SIS yang kebetulan kami dulu pernah berinteraksi dalam satu perusahaan perkebunan swasta. Tapi dulu ya Pak ya, pertambangan khususnya alat berat. Nah ini Mas Fauzi pertama terima kasih ya sudah berkenan gabung di sini di Planet Traksi. Sesuai penamaan nih Mas Fauzi, ini juga masih baru Mas Fauzi. Belum sebulan usianya, baru kemarin lahir 8822, 8 Agustus 2022. Jadi Iya. Mas Fauzi ini narasumber ke-10 yang saya hadirkan. Nah, ini memang variatif ya, narasumber ini macam-macam. Nah, Mas Fauzi ini sesuai bidangnya yang pernah saya tahu, sangat menguasai dari sisi tidak operasional alat berat, tapi lebih fokus kepada maintenance-nya ya Mas Fauzi ya. Iya, Nah, Pak. jadi alat berat yang ada di perkebunan sama yang ada di pertambangan itu udah pasti beda. Karakter Berbeda kerja ya. pun juga beda. Karena yang Berbeda bisa ya. saya sampaikan di awal nih Mas Fauzi, kalau yang jelas ya, kalau di pertambangan itu yang vital itu adalah jalan hauling ya, atau hauling road ya. Uh, di situ selain dari stockpile, kemudian juga ada hauling road, ada apa namanya jetty, kemudian ada lagi area penambangannya sendiri gitu. Biasa disebut apa pit ya kalau nggak salah ya. Nah Iya. di sini yang saya melihat, kalau saya pas lagi melewati kota atau area Tabalong, itu ada di bawah itu. Saya lihat jalan haulingnya itu ya, yang dari PT Adaro. Iya. Dan saya lihat Iya. itu kayak articulate truck ya, atau dump truck ya. Itu Iya. gandengan 50 Iya. ton, 50 ton. Tenang. Kalau nggak salah gitu ya, 50 ton, 50 Iya, ton. tenang gitu. Ditarik kayak kayak kereta api gitu ya. Dan posisinya Iya. saya bisa ngebayangin sih dengan kapasitas begitu beratnya, yang pasti dia nggak bisa ngerem mendadak gitu yang pasti kan. Semuanya mungkin Iya, pasti. komunikasi menggunakan apa, radio komunikasinya. Nah ini Mas Fauzi bagi informasi pertama ya, mungkin mengenai tupoksinya sisi PT SIS ya, tugas pokok dan fungsi lah gitu ya Mas. Nanti bisa kita apa sebagai masukan untuk para traksi ini di sini. Monggo Mas. Eh, iya, Pak Jo. Jadi kalau di perkebunan dengan di mining sangat jelas sekali perbedaannya ya. Dari segi keselamatan, segi perawatan unitnya, kemudian dari segi maintenance unitnya itu eh, sangat 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 berbeda, jauh berbeda. Karena kalau di mining itu begitu unit itu sudah melakukan breakdown atau maintenance, Hmm. itu sudah terhitung eh, berapa PA dia yang terhenti. Itu seperti itu. Oh, PA oke. itu ya PA itu ya physical availability ya. Jadi kesiapan unit tersebut dioperasikan atau diserahkan ke owner untuk ke customer untuk dilakukan operasi. Kalau di kebun mungkin begitu unit breakdown, slow respon dari teman-teman workshop Hmm. tidak berpengaruh besar ke teman-teman yang panen di lapangan. Jadi seperti itu. Ya mungkin kalau kalau orang-orang yang panen mungkin sangat berpengaruh, cuma karena responnya atau memang kulturnya di kebun masih eh, gimana ya, masih belum spesifik untuk maintenance-nya, jadi ya Ya. eh, agak sedikit slow lah Pak ya. Tapi kalau di mining benar-benar diperhatikan dari waktu ke waktu,
itu dari estimasi pekerjaan, kemudian dari pekerjaan itu apa aja, detailnya apa aja, kemudian kendalanya apa, itu sangat didetailkan. Jadi tidak ada waktu luang untuk downtime tersebut dibiarkan ya. Seperti itu. Kalau tugas pokok fungsi dari seorang pengawas di mining atau pengawas, kalau saya kan di maintenance ya Pak ya. Jadi Ya. tugas pokok saya di maintenance, saya mengguiden teman-teman mekanik itu ada kurang lebih 50 orang. Jadi dari 50 orang tersebut kita guidance dari segi pekerjaan, segi sisi keselamatan teman-teman saat bekerja, kemudian dari segi administrasi teman-teman, kemudian dari segi experience teman-teman dan lain-lain lah pokoknya Pak. Oh iya. Misal nih dari 50 alat bulldozer atau motor grader, nah itu ada setiap harinya 4 unit yang ditarik servis ya kan. Oke. Jadi 4 unit yang ditarik servis tersebut kita yang mengelola, kita yang memanage strateginya seperti apa supaya dalam 4 unit tersebut hari itu juga bisa ready dan bisa Hari itu juga, Mas. dioperasikan kembali. Hari Ya, itu sama. Oh, oke. iya hari itu Hari juga dok harus bisa servis ya, ready. PS ya. Iya, walaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan estimasi yang lebih dari 1 kali 24 jam, itu pasti ada note-nya di situ, ada pekerjaan apa, ada kendala apa, kemudian itu harus tersampaikan sampai ke level atas manajemen. Jadi seperti itu, Pak. Setiap lini harus tahu. Semisal kekurangan spare part atau ada penambahan spare part yang seperti ini, ya kita juga harus benar-benar secepat mungkin kita ngecek stok dulu, seandainya ini spare partnya kurangnya apa ya kan, kita dicek dulu ke UT atau ke vendornya apa, Trakindo atau apa, posisi spare partnya di mana gitu kan, kemudian estimasi datangnya nanti kapan, itu kita harus benar-benar detail kita cek di situ. Oke. Kemudian selain memanage pekerjaan mekanik atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah diplanningkan, dari segi sisi keselamatan itu adalah sorotan utama dalam pekerjaan, Pak. Karena tidak ada artinya kita bekerja dalam satu hari bisa mengeluarkan 4 unit servis, 5 unit servis, tapi jari tangan mekanik ada yang kejepit, kemudian ada yang terluka. Nah itu sangat 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 tidak kita harapkan dan sangat kita hindari ya. Jadi sebagaimana pekerjaan kita berjalan dengan lancar, kemudian sisi keselamatan teman-teman juga berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang keselamatan pekerjaan nomor 2 setelah penerbangan kalau nggak salah, yaitu kalau di mining itu pekerjaan berjalan dengan lancar, kemudian dari sisi keselamatan zero accident. Kemudian tugas pokok utama yang lain selain itu kita juga harus memperhatikan karir teman-teman mekanik ya. Karir teman-teman mekanik kalau dari pengawas sendiri ya, setiap mereka bekerja itu kan pasti ada apa ya, laporan yang mekanik buat, kemudian kita approval, kita tanda tangani, kemudian nanti dari laporan-laporan yang mereka buat itu bisa menjadikan experience teman-teman mekanik. Jadi nanti ada targetnya. Ya, jadi mungkin mekanik itu ada targetnya berapa kali dia servis, sudah berapa kali dia ngerjain ini, ngerjain item ini, itu mereka nanti dapat experience-nya di situ. Untuk mengukur jenjang ke pengalaman mereka ya. Jadi masing-masing nanti pasti ada pengalaman, dia pernah servis berapa kali, kemudian dia pernah buka ini berapa kali, dia pernah ganti ini berapa kali. Jadi masing-masing setiap mekanik pasti berbeda-berbeda, Pak. Jadi seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan karena untuk menunjang atau sebagai syarat teman-teman mekanik karir petnya. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Tugas pokok utama yang lainnya ya, kalau di workshop, selain pengawasan, selain itu ya kita harus melakukan inspeksi, Pak. Jadi itu sangat penting sekali orang pengawas itu inspeksi, entah itu inspeksi harian, entah itu inspeksi bulanan, entah itu inspeksi mingguan, itu pasti ada.
Oke. dan kita sangat detail temuan-temuan inspeksi yang kita temui itu sesegera mungkin harus close, karena itu salah satu temuan yang bersifat kondisi tidak aman ataupun bersifat tindakan tidak aman, itu harus segera close. Karena Oke. kalau tidak close akan mengganggu pekerjaan kita. Kalau tidak close akan mengganggu pekerjaan kita. Makanya di setiap pengawas itu dibebankan atau ada tugas untuk inspeksi harian, yaitu ya inspeksi pengawas macam-macam. Jadi nanti bisa inspeksi tabung gas, ya kan, tabung gas kan di workshop kan sangat dekat sekali dengan pengelasan, kemudian sangat dekat sekali dengan tabung asetilin dan lain-lain, seperti itu. Disampaikan tupoksi mengenai perbaikan yang cepat ya. Artinya kalau PS atau preduk service sesuai dengan ketentuan HM ya Pak Al-Fauzi ya. HM, kemudian dari situ sudah dipastikan bahwa sudah diagendakan bahwa unit ini harus masuk gitu ya. Kemudian ada backupnya nggak nanti Pak penggantinya? Kalau memang ini ada unit yang mau masuk dalam melakukan pekerjaan, katakanlah grader gitu, Kalau penggantinya yang jelas dari setting unit yang produksi itu ya seandainya 50 ya Pak ya. Berarti kalau diambil 4 berarti ya 46, tinggal 40, tidak ada pengganti. Okay. Kalau nanti kalau setiap unit breakdown, setiap service ada pengganti, nanti utilisasi alatnya untuk produksi sangat full nanti. Jadi memang ada PA-nya di situ. Iya, maaf Mas Fauzi. Kalau yang kayak produksi itu bisa dikatakan excavator sama dozer ya. Ini saya ngebayang aja yang ada di pertambangan gitu ya. Artinya utilisasi dia kalau memang saya melihat kan PA atau physically availability itu harus sangat ketat gitu ya. Harus muncul terus, nggak bisa kosong atau downtime ya, istilahnya downtime, breakdown yang terlalu lama. Artinya unit ini harus memiliki utilisasi kalau bisa sempurna nih 100%, tapi tidak begitu juga ya dikatakan. Ternyata dalam satu armada itu ada 50 ya. Kalau memang dia harus rotasi untuk dilakukan PS atau predictive service, ya berarti memang dia harus jalan ya, harus patuh ya Mas. Tidak harus ada pengganti ya Mas ya. Supaya bisa tercapainya angka 100% tadi gitu loh dari utilisasi. Dan kemudian yang berikutnya yang Mas Fauzi katakan tadi bahwa ditarget nih PS itu misalnya satu hari 6 jam atau satu hari 12 jam itu sudah kembali lagi gitu ya, atau 10 jam itu sudah selesai kembali lagi beroperasi. Ini di unit produksi sendiri ya Mas ya, kayak excavator, dozer itu apa memang dia kerja 3 shift atau 2 shift gitu Mas? Kalau alat-alat 2 shift. Kalau di mining saat ini 2 shift. Oh ya. Siang, pagi sama malam. Oke, jadi ada istirahatnya ya. Alat itu ada istirahatnya. Oke, nggak 24 jam terus menerus ya Mas ya. Termasuk yang perawatan jalan ya, grader, compactor, vibro itu tetap sama 2 shift juga ya. Iya. Sama 2 shift juga Pak. Kalau truk istilahnya trucking itu dump truck itu juga 2 shift ya. Iya, sama 2 shift. Semua alat yang beroperasi di tambang kita di 2 shift Pak. Yang dari armadanya SIS itu sendiri selain alat berat ada ininya juga, ada truknya juga, truckingnya. Truk? Iya. Banyak Pak. Oh malah banyak. Wah luar biasa ya. Berarti yang disampaikan atau ini kerjasamanya itu kompleks ya, artinya cukup komprehensif ya. Mulai dari penambangan, transportnya gitu ya. Stockpile, terus yang ngolah stockpile juga alat berat juga, itu semuanya SIS ada di situ ya. Iya Pak. Oh gitu. Nah ini menarik nih Mas Fauzi katakan tadi juga isu mengenai safety ya, zero accident. Itu ini saya akui lah. Bahkan mungkin pertanyaan berikutnya kalau komparasi antara mining sama plantation atau perkebunan, ya saya akan nggak ajukan pertanyaan itu mungkin Mas, karena sudah pasti dijawab sama Mas Fauzi. Jauh bumi langit. Emang benar saya akui banget kalau masalah safety
di area mining itu luar biasa, sponsornya tinggi sekali. Nah, ini menafsirkan bahwa tersirat bahwa aset itu tidak hanya alat berat, tapi manusianya juga ya, sumber daya manusia gitu ya, mekanik, operator dan driver atau sopir ya, itu udah pasti semuanya pengetahuan mengenai safety selalu terus menerus ya Mas ya, berkelanjutan ya. Termasuk apa tadi fungsi pengawasannya dari Mas Fauzi gitu ya, terkait dengan apa tadi jenjang karir atau karir vet gitu ya. Ini masing-masing mekanik ini bekerja secara jalur khusus spesifik masing-masing nggak ya? Ada yang spesial apa misalnya welder, ada yang spesial mengenai undercarriage, ada yang spesial mengenai apalagi hidrolik, elektrik dan sebagainya. Seperti itu atau memang job rotation ya Mas Fauzi ya? Kalau job rotation pasti Pak, karena menghilangkan rasa jenuh di pekerjaan ya. Cuma kalau untuk spesialisasinya kita pasti taruhlah orang-orang yang dia memang spesialisasinya di ini itu memang di setiap pekerjaan kita taruh orang-orang seperti itu, karena kesenioran kan sama experience teman-teman masing-masing angkatan, masing-masing mekanik itu kan pasti berbeda-beda. Cuma pada dasarnya yang namanya basic mechanic course, jadi BMC. Jadi teman-teman kalau sudah punya BMC, artinya secara keseluruhan dia sudah tahu lah, ya tahu di maintenance apa alat berat itu apa aja, itu masing-masing jauh. Cuma pendalaman ke masing-masing section atau per masing-masing item pekerjaannya itu yang kita atur di lapangan. Jadi kamu servis ya kan, dalam 6 bulan ini kamu servis, nanti setelah kamu servis 6 bulan ini kamu pindah ke troubleshooting. Kemudian nanti 6 bulan berikutnya kamu ke lapangan periodic inspection ya kan. Jadi seperti itu. Oh, PS itu bisa dilakukan di lapangan ya, tidak mesti masuk ke workshop ya PS itu? Ya, karena jaraknya lumayan jauh Pak, workshop sama lapangan itu jaraknya lumayan jauh. Betul. Jadi kalau untuk travel unit doser atau travel unit excavator ya sangat disayangkan undercarriage-nya. Ya trackling digendong lah biasanya, tapi itu buang waktu juga ya, walaupun pakai trado atau surf loader itu juga makan waktu. Dan itu dilakukan timnya Mas Fauzi muncul ke unit ya, lakukan semuanya. Itu termasuk material, oli, material majun itu bawa semua ya Mas ya, apalagi itu ya. Untuk penampungan oli bekas. Nah ini penampungan oli bekasnya juga sensitif ini Mas Fauzi. Itu dilakukan juga. Iya, di sana kan nanti kita bawa loop station, Pak, bawa loop truck gitu. Mas, tadi saya tertarik juga mengenai BMC ya. Basic maintenance course, terus mungkin ada level berikutnya intermediate sama advance ya, mungkin loh. Yang mungkin ya berarti ada ya. Dan kerjasama SIS dengan prinsipal brand merek ya, dengan keagenan. Kalau di sini yang diakui, yang direkomendasikan itu BNSP Pak. Apa itu? Jadi ada lembaga sertifikasi untuk profesi. Oke, ini menarik ini, masukan bagus Mas. BNSP ya? Iya. Badan Nasional BN-nya itu? Saya lupa itu apa ya. Tapi pokoknya pemerintah atau swasta? Swasta Pak. Oh swasta. Iya. Kalau udah BN gitu saya nangkepnya Badan Nasional. BNN. Bukan ya? Bukan. Nah itu kerjasama BNSP dengan SIS dan diakui oleh owner si Adaro, itu diakui ya? Iya Pak. Ya, karena yang dikatakan tadi mengenai karir vet, di situ di belakangnya ada apa tadi, training, pelatihan, itu kan seiring sejalan ya Mas ya, seiring sejalan. Dan dari sampean atau panjenengan memberikan rekomendasi mekanik A, mekanik Z, ikut ini, ikut itu gitu ya. Yang ini sudah overqualified, jadi pekerjaannya pun juga diatur sesuai dengan apa istilahnya kompetensi individunya ya. Ini menarik. Jadi organisasi yang sudah besar dan fokus kepada subjek alat berat, pengoperasian hingga maintenance-nya itu saya melihat lebih paripurna dibandingkan plantation gitu ya. Karena Mas Fauzi juga mengalami sendiri ya plantation atau
perkebunan itu lokasinya masuk pelosok, kemudian cakupan area hamparan tanah yang ribuan hektar, walaupun apa ya, tambang itu jalannya juga panjang, tapi kalau kebun jalannya lebih panjang lagi karena cakupannya blok-blok. Dan bisa dibayangkan gitu ya, Mas Fauzi melihat sendiri pada saat itu yang bisa merawat jalan kan cuma grader sama kompaktor yang harusnya setwise, tapi ini satu kemana lagi di sana lagi di sini, Iya, mengikuti gimana kondisi situasi jalan produksi yang lagi rusak gitu kan. Nah ini yang membedakannya dengan apa namanya industri mining atau pertambangan. Tapi saya melihat banyak informasi bagus yang tadi dikatakan oleh Mas Fauzi, berbagilah di sini yang bisa nanti saya angkat menjadi kata kunci, Mas. Katakanlah Mas Fauzi, ayo naik tayang lagi rekaman kita mengenai P2H gitu ya, mengenai apa tadi, mungkin yang tadi checklist dari para mekanik melakukan ini. Termasuk ingat nggak Mas Fauzi, kita dulu pernah buat semacam report system mengenai akar masalah kerusakan ya. Jadi setiap temuan apa namanya kerusakan unit itu dulu kan semuanya apa namanya pengecekan secara benar gitu ya. Nah itu juga ada ya Mas, level mekanik itu udah bisa ya melakukan semacam analisa akar masalah gitu Mas. Iya, iya memang sumbernya yang harus dimunculkan dari mekanik. Kita nanti mengambil keputusannya. Oke. Analisa dari sampean ya. Ya, analisa kita kami cuma segala informasi, segala masukan dari technical analisa tersebut kan dari mekanik ini, karena mereka yang tahu langsung pekerjaan tersebut, apakah ini kondisinya bautnya slack, ataukah ini penyebabnya karena bocor dari sini dan lain-lain, itu kan sumber ininya kan dari si mekanik ya Pak ya. Jadi kita nanti tinggal analisa, kemudian kita yang ngambil keputusan. Termasuk rekomendasi perbaikannya ya, spare part-nya. Perbaikannya harus apa gitu. Oke. Nah ini bagus banget nih Mas masukannya. Dan yang tadi di isu pertama dikatakan bahwa perbaikan itu mesti selain PS tapi ada repair yang unscheduled yang tidak terjadwal. Ini pengadaannya gimana ya Mas ya? Mesti dadaan gitu loh. Misalnya hose, paling sering hose ya mungkin ya, hose pecah ya. Nah berarti kan paling tidak di situ ada ya stok ya, mesin crimping sama hose-nya ya, paling tidak ya. Terus juga apakah pembelanjaan spare part yang fast moving itu juga ada atau memang stok gitu loh Mas Fauzi? Halo Mas. Halo Mas. Tes. Wah, jaringan nih. Halo Mas Fauzi. Halo Mas.